Luar biasa, bravo Pak Prabowo. Malaysia lagi kacau gara-gara TKI cabut dan memilih pulang kampung. Gini loh, Malaysia sekarang lagi ngalamin krisis gede banget. Bukan krisis ekonomi doang, tapi krisis SDM. Lebih dari 200.000 pekerja Indonesia cabut dari sana dan dampaknya gila. Sektor penting kayak sawit, konstruksi, sampai layanan rumah tangga mulai ngos-ngosan. Banyak proyek yang mandek, buah sawit dibiarkan busuk di pohon karena nggak ada yang panen. Kacau banget bro. Dan lo tahu nggak siapa yang selama ini jadi tulang punggung kerjaan mereka? Yup, kita. Orang Indonesia, para TKI. Mereka datang ke sana bukan bawa gelar, tapi bawa semangat, skill, dan loyalitas. Tapi sayangnya, yang satu ini sering banget dilupain. Rasa hormat. Malaysia kena batunya. Selama ini Malaysia nyaman banget, duduk enak di atas kerja keras tenaga kerja kita. Tapi giliran kita balik, mereka panik. Ekonomi mereka ikut gemetar. Produksi minyak sawit 2023 anjlok hampir 20%. Dan lucunya, waktu mereka coba rekrut tenaga kerja dari negara lain kayak Bangladesh, Nepal, Pakistan, hasilnya, ya ampun, zonk. Masalahnya bukan cuma soal tenaga doang, tapi juga komunikasi, adaptasi, dan kecepatan kerja. TKI itu beda bro. Kita ngerti bahasa, ngerti budaya, ngerti ritme kerja. Sekali disuruh langsung jalan, nggak ribet. Sementara pengganti kita, maaf aja, belum tentu bisa secepat itu. Proyek-proyek mandek, rumah kosong, ibu-ibu ngeluh. Kontraktor di Malaysia pusing. Proyek infrastruktur tertunda sampai setahun lebih. Agen-agen tenaga kerja bingung, biaya rekrut naik 2 kali lipat. Keluarga kelas menengah di sana mulai kewalahan cari asisten rumah tangga. Bersih-bersih, mau nggak mau pakai jasa aplikasi mahal. Nah lo, baru kerasa pentingnya TKI kan? Sekarang Malaysia mulai ngerayu, minta kita buka lagi pengiriman, minta dilonggarin regulasi. Tapi pertanyaannya, apa kita harus terus jadi penyelamat buat sistem yang nggak pernah nganggap kita setara? Indonesia mulai naik level. Bro, ini momentum emas. Indonesia sekarang bukan kayak dulu. Sekarang justru negara-negara lain yang ngantri minta tenaga kerja kita. Korea Selatan, Jepang, Taiwan, Jerman, semua buka pintu lebar-lebar. Bahkan Jepang sampai turun langsung ke desa-desa nawarin pelatihan. Gila kan? Kenapa? Karena pekerja kita terbukti tahan banting, nggak banyak neko-neko, dan kerja tuntas. Dan yang paling keren, kita sekarang berani bilang tidak. Waktu Malaysia langgar MOU, kita langsung stop kirim pekerja. Itu bukan karena sombong, tapi karena kita punya harga diri. Kita bukan lagi negara buruh. Ini era baru bro. Kita bukan lagi negara yang cuma ekspor buruh. Sekarang kita mulai bangun industri sendiri, tarik pulang profesional dari luar negeri, dan ngajarin anak-anak muda skill kekinian. Nggak cuma pegang cangkul, tapi juga mouse, drone, kamera, dan sertifikat digital. Indonesia sekarang lagi bangun fondasi. Bonus demografi? Punya. Anak-anak muda yang bisa coding, desain, sampai bikin startup? Ada. Dan lo lihat deh, dunia mulai ngeh. Kita punya potensi yang luar biasa. Krisis Malaysia berarti alarm buat semua. Ini bukan cuma soal Malaysia. Ini sinyal kuat buat negara lain juga. Bahwa mereka harus berhenti menganggap pekerja migran sebagai alat. TKI itu bukan cuma buruh, tapi diplomat diam-diam. Mereka bawa nama bangsa, bawa martabat. Dan ketika satu orang diperlakukan nggak adil, itu bukan soal individu. Itu soal harga diri seluruh rakyat Indonesia. Jadi, siapa yang butuh siapa? Dulu kita tunduk karena butuh duit. Sekarang, kita punya pilihan. Kalau Malaysia masih mau tenaga kerja kita, mereka harus siap berubah. Perlakuan lebih manusiawi, gaji yang layak, dan rasa hormat. Bukan sekadar janji-janji doang. Dan kalau mereka tetap keras kepala, ya silakan aja goyang terus industrinya. Karena sekarang, dunia sadar, tanpa Indonesia, ekonomi regional bakal pincang. Kita udah nggak bisa dianggap remeh lagi. Indonesia mulai bicara, bukan lagi nunduk. Kalau Malaysia mulai rewel dan nolak tenaga kerja kita, ya udah, santuy aja. Kita nggak kehabisan opsi bro. Masih ada Korea, Jepang, Eropa yang justru lagi rebutan SDM kita. Bahkan di dalam negeri aja sekarang udah mulai banyak ngebuka lapangan kerja lagi. Yang ironis, justru di saat mereka mulai kehilangan kita, malah ekonomi mereka mulai goncang. Bursa saham nggak stabil, proyek-proyek pada molor,
pertumbuhan mandek, dan ringgit makin lemah. Sementara itu, Indonesia lagi panen hasil reformasi. Cadangan devisa naik, remitansi dari luar negeri stabil, industri padat karya makin tumbuh. Inilah momen di mana Indonesia bisa ngomong dengan kepala tegak. Bukan sombong ya, tapi berprinsip. Bukan galak, tapi tegas. Karena udah terlalu lama kita dianggap kecil. Padahal, kita ini salah satu pilar utama di kawasan. Jadi kalau Malaysia mau baikan, ya silakan aja. Tapi harus dari posisi sejajar. Nggak ada lagi tuh yang namanya relasi majikan dan buruh. Ini negara ke negara, bangsa ke bangsa. Bukan kita yang butuh mereka, justru mereka yang butuh kita. Dan buat sesama orang Indonesia, jangan lupa, yang bikin negara ini berdiri kokoh itu bukan pejabat, bukan elit yang duduk manis di kantor ber-AC, tapi para pejuang kita yang kerja keras di luar negeri, yang tiap bulan kirim uang buat keluarga, yang rela ninggalin kampung halaman demi nyambung hidup. Mereka itu pahlawan, dan sekarang saatnya mereka dihormati, bukan cuma di negara tempat mereka kerja, tapi juga sama kita sendiri. Indonesia lagi nulis ulang cerita besarnya. Dan kali ini, kita nggak mau jadi pemeran figuran lagi. Kita pengen jadi tokoh utama. Dulu, Malaysia ngerasa mereka lebih unggul. Mereka pikir karena infrastrukturnya lebih rapi, ekonominya lebih duluan naik, mereka bisa ngatur seenaknya. Tapi sekarang, pas pekerja Indonesia mulai mundur, baru deh terasa. Baru mereka ngerti, tulang punggung ekonomi itu bukan gedung pencakar langit, tapi tangan-tangan kasar yang berkeringat. Ironisnya, mereka masih sibuk jaga citra. Di media angka bagus, tapi di lapangan, sawit membusuk, proyek mangkrak, ART nggak ada, semua kelimpungan. Terus yang disalahin siapa? Kita. Katanya kita makin cerewet, makin banyak aturan. Padahal bukan cerewet, itu namanya berdaulat. Itu tanda kalau Indonesia udah nggak mau lagi diperlakukan kayak anak kecil. Kita bikin sistem, kita naikin standar. Karena kita udah capek lihat TKI dipukulin, digaji murah, tidur di lantai, paspor disita. Begitu kita bikin aturan, mereka panik, kaget. Karena selama ini mereka nganggep pekerja Indonesia itu murah dan nurut. Ya sorry banget, zaman udah berubah. Anak muda sekarang makin banyak yang kuliah, makin ngerti haknya, makin berani nolak kerjaan yang nggak manusiawi. Jadi kalau Malaysia mau rekrut lagi, ya harus ikut aturan main. Harus jelas, harus adil. Yang paling penting, hargai martabat manusia. Ini bukan sekadar urusan buruh. Ini soal posisi tawar Indonesia dalam ekonomi kawasan. Kita udah buktiin, tanpa pekerja kita, ekonomi mereka goyang. Artinya, Indonesia harus main di level atas. Cukup jadi penonton. Sekarang waktunya duduk di meja negosiasi. Bukan cuma soal gaji, tapi soal perlindungan hukum, jaminan sosial, pendidikan anak, dan hak keluarga. Kita bukan negara yang bisa dibohongi pakai janji manis di atas MOU doang. Kalau nggak Demikianlah video yang telah saya bagikan pada panjenengan semua. Dan yang masih bersama dengan Gus Afik, panjenengan saya doakan suki waras sehat tentrem, rezeki panjenengan mengalir deras tanpa batas. Semoga Allah SWT memberikan ridhonya untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang peduli dengan kelestarian Sidikiyah bisa hadir di JM Tanggul Terlare, khususnya Kabupaten Jepara. Dan bagi panjenengan sedulur-sedulur Sidikiyah yang ada di sekitar, kalian semua juga sakit menderek Mangayu Bagyo untuk percepatan JM 2000. Dan hari ini untuk Jamiatul Mudzakirin Sidikiyah Kabupaten Jepara mengadakan pengurukan tanah. Mohon doanya, mohon donasinya, dan mohon tenaganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.